Tapi pada saat itu blog hanya sebuah catatan virtual bagi orang yang suka menulis di catatan harian dipindahkan ke internet pada saat itu. Nah, kalau secara ringkasnya blog itu sebenarnya dia singkatan dari weblog gitu ya. Web itu kan website, log itu seperti catatan ini. Gimana ya? Misalnya logbook, ada buku log. Jadi secara berkala kita akan menulis itu dari rentetan lini masa gitu ya. Pertama kita mengerjakan ini kalau misalkan dalam apa uh, riset atau dalam apapun ada lognya. Jadi sebenarnya blog itu weblog ya catatan-catatan apa runut gitu ada waktunya dari kegiatan-kegiatan tertentu atau dari hal-hal tertentu. Jadi bentuknya itu aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan. Nah, ini banyak kita temukan. Bahkan ketika kita cari informasi bisa jadi itu informasinya dari blog ya. Topik dan tujuan dari si pengguna tersebut itu bisa kita ini ya kita tentukan. Jadi pegiat blog ini juga disebut narablog atau blogger. Nah, kemudian sama halnya dengan media manapun, blog itu juga media, kawan-kawan. Jadi uh, seharusnya tidak dipakai untuk curhat semata. Gitu. Kalau dulu mungkin seperti itu, sekarang kita bisa menjadikan blog itu sesuatu yang lebih berdaya guna gitu, ketimbang menjadi catatan harian kita. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk membuat catatan harian di internet gitu. Tidak seperti itu juga. Gitu. Ada apa ya? Ada beberapa orang yang berhasil sukses dari menulis blog pada awalnya. Contohnya mungkin Raditya Dika gitu ya. Atau Agnes Danupart atau ada Fonar siapa saya lupa belakangnya. Tapi pada saat itu dia punya karya yang bombastis itu seperti Surat Kecil untuk Tuhan gitu kalau nggak salah ada filmnya gitu. Ya dia menulis blog dia pada saat itu pada awalnya. Kemudian setelah itu tulisannya marak dibaca orang dan bisa jadi buku hingga difilmkan. Nah, jadi blog juga merupakan media anti mainstream nih, teman-teman semua yang bisa melawan dominasi media mainstream. Jadi ini akan apa ya? 2024 besok gitu. Mungkin akan banyak blog-blog bermunculan yang mungkin bermuatan politis gitu untuk mengcounter atau apa mengimbangi media-media mainstream atau media-media besar. Kalau pemilu yang lalu kita tahu beberapa sampai di ini di blacklist sama pemerintah ada dan itu beberapanya adalah yang dikelola sama orang Minang gitu. Ada waktu itu sampai di blacklist sama pemerintah ininya domainnya. Nah, kemudian kalau sudah ini berkelas blognya itu bisa jadi sarana untuk menghasilkan pundi-pundi tambahan bagi kita. Bisa dalam iklan ataupun dengan partnership namanya. Nah, eh, kemudian mudah-mudahan belum capek dan mengantuk ya karena ini malam gitu. Kemudian ada ini, ada namanya Nietzsche atau Nietzsche apa bacaannya nih Nietzsche lah kita baca aja lurus-lurus ya yang tepat gitu yang bisa teman-teman Bapak Ibu semuanya pilih gitu lalu yang seperti apa yang tepat bagi saya gitu sebenarnya itu ada banyak yang bisa kita pilih ketika kita ingin mengembangkan sebuah media yang ini yang profesional salah satu media barat itu yang awalnya juga sebuah blog namanya Huffington Post Huffington Post kalau nggak salah yaitu media mungkin bisa dikatakan jurnalisme warga pada awalnya karena dibuat oleh bukan ini ya, bukan dalam entitas perusahaan perseroan terbatas atau apapun gitu. Kemudian setelah itu dia besar, kemudian setelah itu baru membentuk entitas bisnisnya. Jadi kalau misalkan kita ingin buat blog gitu, ada beberapa topiknya, misalnya yang pertama yang paling umum itu adalah blog personal atau blog pribadi. Itu isinya apa? Isinya adalah catatan kita, entahkah itu resep masakan, apapun yang mungkin kita lakukan ketika ini misalnya resep masakan, kemudian setelah itu catatan perjalanan, kemudian yang lain-lainnya dicampur saja di situ, blog personal. Kemudian ada blog edukasi,
Nah, kalau Bapak Ibu yang guru, mungkin ada guru di sini ya, ataupun dosen, biasanya nyari itu ya, kalau di istilahnya ya kita di kampus itu rancangan pembelajaran semester gitu, RPS. Nah, RPS cari di internet, ternyata yang menyediakan adalah guru yang dia blogger gitu. Bahkan ada di Jawa itu guru honorer yang dia nggak mau jadi ASN karena sudah nyaman dengan penghasilan dari blognya. Dan dia mengajar itu sebagai aktualisasi diri, gitu ya, tanggung jawab moral dan tanggung jawab keilmuan gitu ya. Sementara kalau untuk penghasilannya sudah ada dari blog gitu. Bisa juga untuk resep masakan, parenting, properti, keuangan, kemudian ini campur-campur banyak lagi lainnya. Yang perlu kita tahu Bapak Ibu semuanya, teman-teman, setiap niche itu ada marketnya tersendiri, ada pasarnya. Pasar atau target pembaca inilah yang nanti akan dilirik oleh pengiklan, di mana blogger itu mendapat keuntungan berupa uang dan reputasi. Gitu. Nah, kemudian ini beberapa caranya. Wah, kalau begitu gimana, eh, Pak Li? Kita akan cari ini apa namanya topik kita, niche ataupun ceruknya kita. Yang pertama itu yang paling gampang ketika kita kenali dulu passion kita itu, kecenderungan kita, hasrat kita senangnya menulis tentang apa, gitu. Kemudian dipadukan dengan pengetahuan kita, dan terakhir itu apa ya, kemungkinannya untuk profit gitu ya, profitability-nya. Kira-kira dari semua ini irisannya apa? Maka itu adalah niche yang sempurna untuk kita ambil. Contoh misalnya, ada Bapak Ibu di sini eh, kerja gitu ya di mana ya? Nah, guru saja lah ya biar nggak susah nyari guru gitu ya. Berarti ibu adalah guru, misalnya Bapak adalah guru biologi misalnya. Kemudian knowledge kita, pengetahuan kita di biologi berarti. Kemudian passion kita di mananya? Apakah kita ingin menulis tentang eh, apa hewan gitu ya, flora dan fauna misalnya, pengetahuan tentang flora dan fauna, kemudian kira-kira itu profit tidak gitu. Nah, itu dicari tahu, kemudian kita dapat nih topik atau ceruk kita yang paling cocok dan mungkin paling sempurna bagi kita. Dan kalau misalkan kita bahas lebih banyaknya gitu, kalau yang profitnya tinggi sebenarnya yang berbasis apa bertopik keuangan dan semacamnya, tapi itu susah untuk ditulis kebanyakan orang, apalagi topik tentang internet dan teknologi itu susah gitu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini Bapak Ibu yang bisa kita tanyakan ke diri kita ketika kita ingin apa namanya mencari topik untuk blog kita. Pertama adalah, bisakah saya mencintai topik yang saya tulis dan mampu menulis hingga 50 lebih konten dalam waktu setahun gitu. Nah, kalau 50 lebih itu kan rata-ratanya satu tulisan dalam satu pekan. Kalau kita bisa mencintai topik itu, maka pertimbangan itu untuk diambil, gitu. Kemudian yang kedua, adakah orang di luar sana yang mau membaca topik yang akan saya tulis itu? Nah, kalau misalkan tidak ada, ya kita tidak dapat membaca gitu. Kalaupun ada pembacanya, ya teman-teman kita atau orang yang melihat tautan kita lewat di lini masanya di Facebook atau dimanapun. Nah, cara cari tahunya juga banyak ini. Bisa dengan Google Trend atau lakukan riset kata kunci gitu. Nah, ini ada lagi nih. Nanti kita mungkin bisa cobakan kalau waktunya berlebih gitu ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, bisakah saya mendapatkan uang dari niche yang ingin saya pilih tersebut? Ini sebenarnya terjemahan dari ini saja. Yang pertama itu adalah passion, yang kedua itu adalah knowledge, yang ketiga itu adalah profitability-nya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar sebuah blog itu bisa berkelas? Kalau buatnya mungkin nanti ya kita, kalau ada waktu kita lihat kan. Kalau tidak ada waktu berarti banyak ininya, insya Allah. Atau teman-teman bisa tanyakan ke saya nanti via WA. Saya sudah buat ini, kemudian bagaimana setelah ini? Silahkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar blog kita itu bisa berkelas, gitu ya.
berkelas itu seperti dia mendatangkan banyak pengunjung dan dia bisa menghasilkan eh, apa ya, biaya jerih payah kita lah dalam mengisinya gitu. Nah, jadi butuh usaha membangun blog itu agar menghasilkan. Dan tentu saja menjadi seorang blogger mesti dengan niat dan usaha yang tidak biasa. Kalau ingin blognya itu profit gitu ya. Nah, kenapa saya selalu bilang profit, profit, profit? Ya karena sebagian besar teman-teman saya bikin blog memang untuk profit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya idealisme, kita ingin menulis untuk menyebarkan opini kita kepada kebanyak orang, silakan itu bagus gitu. Tapi tetap kalau misalkan teman-teman ingin membuat blog yang berkelas, profesional, maka kita butuh biaya. Biaya untuk menyewa domainnya misalnya. Jokyaman.com itu setiap tahun bayar domainnya. Ah, Nanti kalau misalkan dia pakai hosting itu bayar lagi. Nah, yang ini gimana caranya supaya dia blognya bisa bisa mandiri gitu. Kita tidak keluarkan dari uang gaji kita atau uang hasil usaha kita menggali untuk membayar blog itu, tapi dia bisa menghasilkan diri untuk minimal membayar biaya sewanya gitu. Nah, jadi indikatornya ada beberapa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa indikator blog yang berkelas tadi? Pertama, dia adalah ini ya, rajin update kontennya. Rajin update konten. Tadi kalau yang saya gambarkan itu satu artikel per pekan gitu. Nah, sebenarnya itu belum cukup kalau ingin blognya itu dikunjungi oleh banyak orang. Bisa sampai satu artikel per hari mestinya. Tapi mungkin agak susah kita menulis ya. Tapi nggak masalah kalau misalkan baru belajar nanti satu pekan aja itu diusahakan. Kemudian interaksi dalam blognya itu ramai, banyak orang bertanya di situ dan itu akan memberikan sinyal yang bagus untuk Google-nya. Oh, ternyata ini blognya layak untuk kita naikkan. Karena dia orang banyak interaksi di situ, orang bertanya kita menjawab. Kemudian ada nanti metriknya bagus gitu. Contohnya ini mungkin istilahnya teknis ya Bapak Ibu. Domain authority, domain rating. Ini mungkin tidak usah dipahami sekarang gitu. Dan tulisannya di blog itu berkualitas. Ada beberapa syarat tulisan berkualitas itu. Mungkin kita skip dulu. Kemudian punya keunikan atau ciri khas, desain rapi, layak dibaca, sedapat mungkin custom domain itu ya. .com tadi itu. Kalau nggak bisa .com yang murah, lebih murah ada gitu ya. Yang .id 50 ribuan per tahun. Yang 10 ribuan per tahun juga ada. .my.id untuk yang baru belajar gitu. Nah, kemudian kita lanjut berapa slide lagi nih gitu. Nah, baru selanjutnya itu profitnya nih. Gimana caranya biar dia bisa menghasilkan profit. Yang pertama bisa dengan content placement. Content placement itu kita cuma menampilkan, mempublikasikan konten orang, dan itu kita dapat uang dari itu. Misalnya 100 ribu gitu. Atau berapa, itu ada ininya, ada standarnya. Kemudian artikel yang istilahnya endorsement, sponsored artikel bisa juga paid membership kalau misalnya kita adalah pakar ya di bidang tertentu, kemudian kita buat situs itu berlangganan bagi anggota yang ingin membaca, itu situs berlangganan. Bisa lewat donasi, bisa juga menjual produk dan jasa, bisa juga menjual backlink namanya, bisa menampilkan iklan, kemudian bisa untuk pemasaran afiliasi, bisa dengan event ataupun kegiatan-kegiatan ya, dan terakhir bisa dengan kompetisi. Jadi banyak cara sebenarnya untuk menghasilkan uang dari blog ini. Nah, teman-teman bisa cari jalan rezeki blogger atau tips menang lomba blog. Kalau saya sendiri lebih banyak ikut kompetisi lomba blog yang alhamdulillah sampai sekarang sudah 42 kali bisa menang lomba blog sejak 2019 waktu itu saya mulai aktif untuk lomba. Tapi kalau ngeblognya sebenarnya saya sudah sejak 2009. Nah, ini nggak usah ditanyakan ya, ingin punya blog dan menghasilkan dari blog mungkin pengen gitu ya. Kira-kira kenapa hilang gitu. Jika ya berarti kita perlu nih membuatnya satu dan berusaha untuk membangunnya. Jadi bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membangunnya, dan itu banyak tekniknya teman-teman. Tapi kalau
cara saya membangunnya itu memang dari ide, dari minat dulu. Pada saat itu saya suka menulis artikel tentang kampus, misalnya apa ya, cara apa alasan masuk teknik mesin misalnya, yang ini dan semacamnya, orang nanti bisa masuk ke sana. Setelah itu, setelah mulai dikenal oleh Google-nya, baru kita masukkan topik-topik yang lain. Misalnya saya suka main Rubik gitu, saya punya Rubik dan saya suka, kemudian saya buat ulasan, misalnya saya buat ulasan merek Rubik gitu ya, terbaik misalnya. Nah, maka akan nampil ini tulisan saya paling yang teratas. Setelah itu saya ulas Rubiknya, apa saja mereknya, kemudian setelah itu saya kasih tautan afiliasi, kalau orang membeli di sini saya dapat komisi gitu. Kalau orang membeli juga nggak ada masalah, tidak beli maksudnya. Dan itu salah satu caranya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari bukunya. Kemudian ada juga yang paling, tapi itu mungkin kita senang ya dapat uang, tapi tidak lebih tidak apa ya, tidak lebih sesenangnya kita bisa membantu orang lain dalam mencari informasi misalnya gitu. Misalnya apa ya gitu, saya lupa apa kata kuncinya itu ya, beda jurusan gitu. Nah, saya pernah nulis artikel itu tentang kuliah beda jurusan gitu. Entah di mana dianya. Ini bisa dikomentari sampai 199 gitu. Dia nanya, Bang, kalau misalkan saya sering ini gitu. Kalau misalkan saya S1-nya ini, kemudian S2-nya ini linear tidak? Saya S1-nya ini, S2-nya ini. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa memberikan informasi ataupun panduan. Misalnya ini, saya ingin bertanya, Mas, kira-kira yang linear S2-nya atau serumpun dengan komunikasi penyiaran Islam apa ya gitu. Ya, mungkin saya nggak tahu semuanya, tapi minimal saya bisa arahkan, tanya saja dosen-dosen Anda ketika S1 dulu gitu. Dosen Mas Mbak ketika S1 dulu. Dan ini suatu hal yang mungkin kita tidak dapatkan ketika kita menulis artikel ataupun konten di media cetak gitu. Karena kita tidak dapat umpan balik secara langsung. Ya jarang ya, kecuali ada orang baca kemudian dicarinya kontak kita, di tulisan kamu kemarin bagus, saya terinspirasi gitu. Saya kira itu jarang kita temukan ketika kita nulisnya di media cetak, dan itu sangat gampang kita temukan ketika kita nulis di media online yang medianya sendiri bisa kita kelola sendiri tanpa intervensi dari orang lain. Itu enaknya ketika kita punya blog. Kalau teman-teman bisa saya ngirim ke Detik, Republika, atau apapun yang online-online itu, tapi ya tetap ada kurasinya, tetap ada apa penyaringannya gitu. Kalau kita punya blog, apa yang kita tulis sebenarnya bisa terbit langsung gitu. Cuman permasalahannya adalah seberapa bermanfaat sih, seberapa memberi dampak tulisan yang kita terbitkan tadi. Saya kira itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan ya dalam pengantar materi ini. Setelah ini saya berharap ada cukup banyak tanya jawab kita. Kalau bisa saya tampilkan, saya tunjukkan, demonstrasikan, saya akan berusaha mendemonstrasikannya. Kalau tidak bisa dan tidak selesai dalam diskusi yang singkat di malam ini, barangkali kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kanal-kanal yang lain ke depan. Mungkin itu dulu Bang Subhan, dikembalikan. Baik, terima kasih Dinda Fadli, luar biasa ya materinya. Banyak peluang bagi teman-teman yang sudah punya tulisan, yang belum menemukan wadahnya, bahkan belum mengirim karya ke media massa, ya kenapa tidak membuat sebuah blog, atau yang sudah punya blog bisa lebih memberdayakan, memaksimalkan blognya seperti panduan yang sudah disampaikan oleh Bang Fadli tadi ya. Baik, sepertinya sudah banyak yang melambaikan tangan untuk bertanya kepada narasumber. Kita undang pertama dari Malang, ada Kak Riami. Dipersilakan Kak Riami. Aktifkan videonya. Terima kasih, selamat malam Kak Subhan. Assalamualaikum.
Saya itu panggil Mas Fadli saja ya, karena Boleh, Mbak. usia-usianya masih sangat muda, tapi kompetensi keilmuannya saya angkat topi ya. Saya mengajar, saya membuat blog itu ya memang masih gratis gitu Mas Fadil. Saya pilih akun yang gratis. Awal-awalnya hanya untuk mengumpulkan materi-materi ngajar plus mungkin karya-karya yang pernah sedikit mendapat reward gitu ya. Juga buku-buku. Jadi masih campur ya, seperti buku harian begitu. Inginnya sih kalau misalnya saya ingin melangkah yang lebih bagus, misalnya apakah saya harus bikin blog lagi yang berbeda, atau kalau itu mau saya buang itu sayang gitu loh ya. Jadi itu seperti perjalanan menulis saya gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin lagi, bisakah maksudnya ini blog untuk yang mungkin satu tema katakanlah misalnya tentang artikel atau tentang puisi saja yang mau saya publikasikan. Yang ini biarlah seperti itu sebagai kenang-kenangan gitu ya, bawa jejak. Memang di awal saya membuka semua situs online ya, misalnya FB, kemudian IG dan blog, itu saya ingin suatu hari ketika saya sudah renta dan tiada, itu anak-anak saya juga, anak didik saya itu masih bisa menelusuri kegiatan saya di dunia maya yang ya sedikit apapun itu sebuah kebaikan. Terima kasih Mas Fadli. Oke, Kak Riami. Nama blognya apa, Kak Riami? Bukit Nuris. Oh, Bukit Nuris ya. Baik. Silakan Bang Fadli. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Saya mohon maaf ini tidak tampilkan video karena ditampilkan sebentar bagus, habis itu jelek gitu ya. Karena ini agak jauh dari pusat kota, jadi jaringannya agak bermasalah. Tapi kalau suara saya jelas mudah-mudahan ya, insya Allah. Jadi saya punya teman, dia blogger juga. Kita ada komunitas blogger yang dia awalnya menggunakan blog berbayar gitu, blog berbayar dengan bayar sewa tempat hostingnya istilahnya per tahun. Setelah itu dia pindahkan ke yang gratisan tapi dengan domain yang disewa gitu. Misalnya kita pakai .blogspot.com itu kemudian kita ubah, hilang .blogspot.com-nya, jadi ada domainnya. Alasannya si Mbak ini adalah teman saya itu karena nanti ketika misalnya umur saya pendek katanya, saya minta ke suami saya untuk hapus domain berbayarnya sehingga tersisa domain yang gratisan tadi. Kalau yang gratisan itu dia tidak akan bayar per tahun dan dia bisa akan tetap ada selama si Google yang punya platform itu tidak mematikannya. Jadi orang masih bisa baca tulisan saya. Karena yang kita tahu ya, ulama-ulama atau siapapun penulisnya, cara memperpanjang usia itu adalah dengan menulis gitu, menghasilkan karya-karya. Nah, ketika kita mungkin sudah tidak ada di dunia, karya kita masih bisa dibaca hidup di hati pembaca gitu, seperti itu kira-kira. Jadi saran saya ke Mbak Riami, silakan lanjutkan saja, tidak ada masalah. Saya juga punya blog yang sudah pindah-pindah, walaupun dia berganti, tapi tulisan lama tetap saya bawa gitu. Tetap saya bawa tulisannya itu dari tahun 2011 ketika saya masih nulisnya itu alay sekali gitu. Di yang saya sendiri kalau baca sekarang itu malu dengan tulisan itu gitu. Jadi tidak ada masalah. Kemudian setelah itu udah mulai rusak ini kamera, videonya saya stop ya. Jadi lanjutkan saja itu, kemudian sudah rutin menulis di sana, sudah dapat dapat tempat lah posisi di Google-nya atau di halaman hasil pencarian. Setelah itu kalau mau misalkan ekspansi buat lagi baru silahkan. Tapi semakin banyak itu akan semakin menguras tenaga. Saya pernah punya blog itu sampai 7 gitu. Dan itu memang menguras tenaga untuk mengisi satu persatunya. Akhirnya dikurangi. Bahkan terakhir saya pernah terpaksa membeli tulisan dari content writer gitu supaya blog saya tetap bisa update karena
dia sudah dimonetisasi gitu. Kalau misalkan tidak update lagi, penghasilannya pasti akan turun. Akhirnya sampai sekarang nggak saya update lagi, penghasilannya betul-betul jauh turun ya daripada yang sebelumnya. Nah, susahnya kita bersaing di dunia online seperti itu. Dimanapun platformnya, di YouTube pun seperti itu juga. Kalau kita jarang posting, di Instagram juga seperti itu, jarang posting, pasti tenggelam tulisan kita, konten kita itu. Dituntut memang betul-betul kita sering menulis dan sering membuat konten gitu. Jadi itu saja kalau saran saya Mbak Riami, silakan lanjutkan. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk menebarkan manfaat pada siswa-siswa ataupun siapapun nanti insya Allah ke depan. Gitu. Mungkin itu jawaban saya untuk jawab pertanyaan Mbak Riami tadi. Baik, terima kasih Bang Fadli, Kak Riami ya. Jadi diteruskan saja blognya ya. Dan saya kira pun blognya Kak Riami kan bisa dirapikan ya, diedit dan lain sebagainya sehingga sesuai dengan harapan gitu. Sayang kalau tidak dilanjutkan gitu. Kurang-kurangnya Kak Riami bisa menjadi media dokumentasi karya kan begitu ya. Baik, di Malang kita kemana ini? Ada Bang Heri Setiawan. Bang Heri di mana kotanya? Oh ya, izin Bang, dari Jakarta lupa nih. Terima kasih Bang Heri, silakan. Baik, terima kasih Bang Fadli, materi yang luar biasa malam ini. Ini terkait blog ya. Secara pribadi saya juga sedang ini kan lagi mengumpulkan materi. Itu kita masuk di kelas kelompok belajar menulis Nusantara PGRI gitu, yang setiap beberapa pekan setiap pekan itu ada tiga pemateri yang harus disampaikan dan harus disimpan di blog pribadi kita masing-masing gitu kan. Terus kita juga ada blog bersama ya Bang ya, seperti Kompasiana gitu kan. Ya. Terus ada juga yang Netizen republika.co.id itu juga kan bisa. Nah, hanya di dua blog pribadi dan blog bersama ini satu penyakitnya ya, ketika kita ingin tulisan kita itu dibaca sama orang itu kan, kita kirim nih melalui lini masanya kita atau share di beberapa grup WA ya. Nah, keterbacaannya itu padahal grup ini sudah skupnya juga sudah lumayan luas ya, tapi ketika keterbacaannya itu justru malah sedikit gitu yang membaca, karena memang dalam dunia per-WA-an orang cenderung tidak mau mengklik link gitu, walaupun sudah kita kasih caption yang menarik lah untuk mereka ngeklik gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana nih triknya gitu kan, agar tulisan link yang kita berikan kepada teman-teman kita itu dibaca gitu, sehingga yang membaca gagasan atau tulisan kita di blog kita baik pribadi maupun yang blog bersama tadi dapat dibaca oleh banyak orang gitu. Itu Bang, terima kasih. Terima kasih juga Bang. Boleh langsung dijawab nih Bang Subhan. Ya, silakan Bang Fadli. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung karakter ini penghuni gitu ya, penghuni grupnya. Kalau misalkan kita punya konten yang agak aneh disebar ke grup keluarga, nah mungkin banyak yang baca bukan gitu. Atau bisa punya konten yang ini gitu. Misalnya kita pengajar ini, kita punya grup dengan siswa, kita suruh buka ini materi kita besok gitu ya. Banyak yang buka gitu. Jadi memang orang itu butuh alasan sebenarnya untuk membaca sesuatu gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, ternyata sebenarnya tulisan kita bagus, tapi kita narik orang untuk bisa membaca, bahkan dalam menulis caption itu punya seni gitu. Kalau dalam istilah kepenulisannya itu penulisan teks copywriting, membuat caption ada copywritingnya juga agar orang baca. Dan ketika kita sudah arahkan orang ke halaman blog kita, maka tugas lainnya seperti tugas tulisan apapun jenisnya, selalu yang dapat beban beratnya itu adalah paragraf pertamanya itu terasnya gitu. Terasnya yang mengajak orang ke bawah ke bawah ke bawah. Nah, itu yang mungkin butuh waktu bagi kita untuk memikirkan. Ketika saya buat konten untuk lomba-lomba blog itu, yang paling lama mikir terasnya itu gimana cara saya bisa menarik atensi orang untuk membaca sebuah topik yang membosankan. Misalnya waktu itu saya menulis tentang Hari Sampah Nasional gitu ya. Hari Sampah Nasional, dan
saya bingung dari mana saya masuk. Dan saya masuknya justru dari cerita tentang dinosaurus. Dan bagaimana caranya cerita tentang dinosaurus saya sampaikan? Dinosaurus itu punah dulu gitu. Karena ada alam, karena alam merusak makhluk pada saat itu. Sekarang kebalikannya, makhluk merusak alam gitu. Salah satunya adalah dengan menyampah gitu. Menyampah, dan bahkan yang tersisa sekarang kata saya yang paling besar adalah paus biru, dan paus biru itu juga makan sampah gitu. Sampah-sampah plastik yang banyak di dalam lautan. Baru setelah itu saya buka dengan narasi seperti itu, saya masuk di bawahnya tulisan-tulisan yang memang teoritis gitu ya. Sampah ini begini, kemudian kutip jurnal begini, dan memang itu yang paling membuat kita ini ya. Kalau teman-teman blogger itu konsennya ke sana. Gimana cara tulisan ini, tulisan yang berat, bisa dibuat sepersonal mungkin. Maka keunggulan blogger itu adalah personalisasinya. Makanya masih terpakai blogger karena dia bicara dengan dengan sisi personalnya, dari ciri khasnya masing-masing gitu. Apa salahnya misalnya orang mengendorse artis misalnya atau siapa, ya beda. Misalnya ini rahasia sebenarnya, tapi saya sampaikan saja. Pernah seorang artis pada saat itu merilis sebuah produk kecantikan, perawatan kulit, itu skincare, itu namanya Scarlett kalau tidak salah, Scarlett ya Scarlett itu. Dan itu banyak teman-teman blogger yang kecipratan rezekinya untuk mengulas produk Scarlett itu, dikirimin, bahkan yang laki-laki pun dikirimin produk itu untuk diulas, karena bahasanya itu personal. Walaupun itu sebenarnya berbayar, tapi orang awam membaca itu adalah opini jujur gitu. Walaupun mungkin jujur-jujurnya ada duitnya gitu. Dan itulah fenomena media mungkin ya. Kalau ada sih benar yang memang teman-teman idealis blogernya yang memang kalau produknya bagus dibilang bagus, kalau jelek ya dibilang jelek gitu. Dan mungkin kalau kawan-kawan di sini ingin jadi blogger, saya berharapnya blogger yang punya idealisme gitu, bukan yang punya kiblatnya materialisme gitu. Nah, caranya begitu Bang Heri. Kalau saya sarankan kita harus belajar tentang teknik penulisan caption dengan copywriting gitu ya. SEO ya Bang Wandi ya. Kalau SEO lain lagi. Kalau SEO kan nggak mikirin, peduli amat sama orang-orang di WA atau dia nggak mau baca, ya silahkan. Kita terapkan SEO itu yang kita target orang yang nyari informasi itu. Misalnya, saya coba share ya. Saya coba share beberapa, ini saya buka saja mungkin datanya, search console gitu ya. Data blog gitu ya. Jangan di screenshot ya. Ini rahasia para blogger sebenarnya. Nah, kalau SEO itu kita ingin orang masuk ke blog kita dengan kata kunci tertentu yang itu kita buat kita tulis dengan sedemikian rupa. Ada rumus-rumusnya. Misalnya ini ada orang nyari gitu ya, lebih bagus Vivo, Oppo atau Realme, ini produk gitu, merek. Nah, ketika orang cari dengan jumlah tayangannya per bulan itu 369, saya dapat klik 127 ketika posisinya di rata-rata 1,2 gitu. Nah, kalau orang baca, kemudian saya jabarkan ini kalau Vivo begini, Oppo begini, Realme begini, ujung-ujungnya ya sama, tautan iklan gitu ya, agar orang ketika beli, misalnya dia beli HP harga 1 juta, saya dapat 1%-nya gitu. 1 juta berarti 10.000 komisi. Itu receh sih, kalau perlu dikumpulin senang juga gitu, dapat receh-receh dari tulisan. Yang kita tulisnya mungkin sejam 2 jam, tapi dia bisa bertahan bulanan gitu. Dan itu banyak lagi. Makanya pakai Google Trend itu tadi itu. Kalau untuk mencari trennya apa, misalnya Google Trend trennya apa sekarang sih, misalnya membuat donat gitu ya, topiknya bisa membuat donat istilah penulisan. Nah, kita akan lihat nanti di trennya itu, berarti dia ada yang mencari sekian gitu di rentangnya, di minat sharing waktu.
ini di mana yang paling banyak kita mencari gitu. Ternyata Sumatera Barat termasuk 5 besarnya gitu. Dan ada lagi geo ini ya, ternyata geografis kita itu juga berpengaruh untuk SEO. Tapi saya kira kalau untuk awal-awal ingin membuat blog, jangan pikirkan SEO-nya dulu lah. Ya, pikirkan nyaman menulisnya dulu. Kalau SEO ini saat kalau hobi gitu ya, hobi sudah jadi pekerjaan, tidak lagi menyenangkan. Kalau saya seperti itu, sudah jadi pekerjaan ya biasanya nulis senang-senang satu tulisan seminggu. Tapi kalau udah jadi pekerjaan, udah harus sekian banyaknya gitu per minggu, per pekan. Jadi caranya begitu. Kalau fokus ke SEO, belajar dulu dasarnya. Dan namanya SEO on page di dalam di dalam tulisannya. Kalau ada lagi SEO off page itu di luarnya. Dan itu memang cukup memusingkan. Makanya ilmu itu agak mahal ya. Kalau misalnya kita udah mahir dan kita jadi praktisi, nah itu lumayan mahal ininya. Ongkosnya kalau misalkan kita jadi di hire sama beberapa perusahaan. Nah, gitu sih Mas. Kalau grup PA, saya pribadi tidak mengandalkan grup PA untuk membagikan artikel. Saya lebih mengandalkan search engine ya, SEO itu untuk masuk ke sini. Atau saya ada punya grup namanya Blog Walking. Kita kunjungi blog mereka kunjungi blog kita, kemudian saling meninggalkan komentar gitu. Nah, tadi karena sempat disinggung tentang Kompasiana, Retizen Republika, kemudian ada lagi Indonesiana gitu, ada beberapa lainnya, itu namanya UGC lah ya bahasanya, User Generated Content. Situs User Generated Content ini sebenarnya kita nggak punya situsnya, kita cuma pengguna di situ dan kita bisa menulis di sana. Untungnya dia sudah punya basis masanya di situ, basis pembacanya. Kalau di Kompasiana artikel kita jadi pilihan misalnya, maka dia akan nampak di sidebar-nya itu di kiri, di kanan misalnya. Atau mau nulis misalnya di terminal Mojok gitu. Satu tulisannya itu seharga 20.000 gitu masalah. Dan lumayan sih kalau untuk upaya ganti-ganti kuota. Tapi kalau untuk standar kita tidak seperti itu, ya mungkin kita cari media lain gitu. Kita pernah nulis juga di media UGC punyanya Telkom Digital Bisa, satu artikel 100.000 pada saat itu, lumayan untuk nambah-nambahin biaya konsumsi data gitu. Nah, kira-kira begitu Bang Heri. Nah, mungkin agak melebar jawaban saya, tapi kalau WA ya begitu. Satu-satunya cara ya kalau nggak di-share di tempat yang tepat, berarti kita harus gunakan teknik copywriting untuk ngajak orang mau klik link kita. Dan belum pasti juga kalau udah diklik dibaca seluruhannya gitu. Karena ya mungkin minat baca. Dan jujur-jujur saja vlog lebih menarik ya, video log lebih menarik daripada weblog gitu. Dan itu tantangan terbesar kami para blogger saat ini. Nah, dikembalikan Bang Sman. Baik, terima kasih Bang Fadli, luar biasa ya, dan Bang Heri, terima kasih. Intinya ya bikin blog, tulis ya, tulis dulu, kembangkan, dan nanti bertahap kita belajar bersama CEO-nya gitu, sehingga bisa lebih berkembang kan begitu. Dan tentu tidak hanya di grup WA, di share banyak kawan-kawan, tapi di semua media sosial sehingga bisa terbaca atau diklik oleh pembaca-pembaca lainnya. Mudah-mudahan berkembang blognya ya, Bang Heri. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Masih ada yang ingin bertanya by video? Ya, ada Kak Dila, ini blogger juga ini. Silakan Kak Dila. Kak Dila di Terima kasih Bang. Iya. Maaf ya Bang, Dila nggak bisa buka video karena sinyal nggak bermasalah kalau dibuka berat dia. Silakan.
Iya, makasih. Assalamualaikum Bang Fadli. Saya ngikut juga nih blognya Ajo itu Bang. Dan Dila juga mau minta tips dan triknya juga sama Bang Fadli ini. Saya mulai ngeblog tahun 2018 awal buka, tapi aktifnya 2020-an lah Bang. Berarti udah jalan 3 tahun. Halo, dengar ya Bang Subhan? Ya. Ya, ya dengar. Oke, Dengar nggak? sip. Ya sip. Lalu udah Fadli, jadi saya mulai di 2020. Jadi yang ingin saya tanyakan, blog saya itu kayaknya masih stagnan aja gitu Bang. Maksudnya itu interaksi di dalam blognya kurang. Tapi kalau saya kan udah pakai .my.id aja tuh Bang yang berbayar juga, cuman yang murahan aja gitu kan. Jadi yang ingin dia tanyakan tadi gimana cara bikin backlink. Lalu yang kedua gimana caranya agar interaksi di blog kita itu rame. Yang ketiga, karena Dilan ini kan salah satu guru blogger juga, kadang memasukkan materi, kadang kita mau cerita event juga, apa kegiatan kita harian, kadang review juga kalau pergi ke tempat-tempat yang baru gitu Bang. Jadi maunya kan dibikin banyak, tapi Dila yakin kalau banyak itu pasti banyak kerjaan lagi. Jadi bagusnya gimana tuh Bang Fadli? Karena kalau dilihat Bang Fadli kan blognya ada beberapa tuh. Dan dia pun nggak konsisten juga, kadang ngisi blog, kadang ada event nulis. Itu yang berikutnya yang terakhir, kan kadang Dilan nulis di beberapa media online dan cetak. Itu karena target setiap bulan harus terbit. Apakah setelah terbit kita bagusnya apakah dimasukkan ke blog atau enggak? Karena kebanyakan Dilan nggak tuliskan di blog, cuman terbit udah habis aja gitu. Karena kadang merasa interaksinya itu kalau misalnya artikel seperti yang di koran kan agak kurang. Cuman kalau untuk materi lumayan banyak viewernya Bang gitu. Jadi dia mau tanyakan gimana cara interaksi banyak komentar di dalam. Kadang kan cuma lihat viewer aja, kadang sehari 200-an atau 100 sekian, paling bawah 70 atau 80-an per hari gitu Bang. Makasih Bang Fadli, Bang Subhan. Assalamualaikum. Kak Dila, Waalaikumsalam. 200-an itu udah banyak itu. Kak Dila, luar biasa ya. Bang Fadli. Ya, kalau untuk interaksi sebenarnya ada memang tulisan yang mengundang interaksi, ada yang tidak gitu ya. Kalau misalkan materi, saya juga biasanya buat materi, misalnya materi tentang tumbukan dalam fisika. Tumbukan ada lenting tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, ya nggak jarang itu yang ada yang komen gitu. Karena ya mereka sudah dapat materinya, mereka sudah bisa salin tempel gitu, jadi tidak meninggalkan ini pertanyaan ataupun komentar. Yang biasanya meninggalkan komentar itu orang yang mencari informasi yang dia kebingungan dengan itu gitu dan masih butuh ditanyakan. Contohnya tadi tuh, linear nggak sih ini gitu. Atau misalkan pernah punya cerita, kalau misalkan Kak Dila suka tulis catatan ini ya, catatan perjalanan, misalnya ke destinasi wisata tertentu, dibuat secara rinci gitu ya. Tiketnya segini, kemudian ini, itu bisa memunculkan pertanyaan. Nanti bisa jadi ditanya lapangan parkirnya besar nggak gitu. Kalau anak kecil masuknya apakah tiketnya sama nggak gitu. Kalau misalkan orang itu memang minat ke sana. Kalau anak kecil itu biasanya setengah ya tiketnya atau bagaimana gitu. Dan itu orang akan tanyakan sesuatu yang mungkin susah ya dicari di tempat lain. Nah, kalau saran saya, kalau mau secara organik, itu namanya organik ya, kita nggak maksa orang untuk untuk komentar, tapi dikomentari. Kalau maunya yang non-organiknya, pakai itu, kita kunjungi punya orang, kemudian kita komentari, nanti kita kasih catatan. Jangan lupa berkunjung ke blog saya juga ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan juga. Namanya blog walking yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau memang pengennya organik, ya itu PR lagi biar orang mau mengomentari blog kita itu tergantung dari kontennya. Itu yang pertama tentang interaksi. Kemudian yang kedua apa tadi ya Kak ya? Mohon maaf ini karena
Backlink, Bang. Backlink itu seperti kita minta ke teman gitu ya. Kasih dong saya link atau tautan ke blog saya gitu. Misalnya di dalam bawah artikel itu jika ingin membaca tulisan-tulisan tentang topik tertentu, maka silakan kunjungi blog ini. Misalnya apa? dila.my.id gitu. Nah, yang dikasih tautan itu yang jadi backlinknya, link kembali gitu. Dan itu kalau misalkan ada robot Google, spider bot atau crawler bot namanya itu, robot perayap lah bahasa kitanya, dia akan misalnya mengunjungi halaman teman itu. Oh, ternyata ada alamat nih di sini tersemat gitu. Nah, dia kunjungi juga alamat tersemat itu. Semakin sering si robot tadi mengunjungi halaman kita, maka semakin familiar dia dengan halaman kita, dan halaman kita semakin bagus posisinya ketika dicari. Nah, itu yang namanya fungsinya backlink tadi. Dan itu biasanya bisa juga dilakukan dengan organik dan non-organik. Kalau non-organik, kita minta orang untuk pasang kita. Kalau organik itu, kalau orang menilai artikel kita itu bagus, dia dengan sukarela saja menambahkan tautan dari halaman dia ke blog kita. Nah, begitu caranya. Maka komunitas blogger itu penting, dan bisa kita share cari ini gitu. Nah, bisa saling tukar atau bahkan ada topik yang gitu. Yang sama kita tawari, saya juga punya tulisan tentang itu kok, ini linknya, mana tahu mau disematkan atau dikasihkan backlink dari tulisannya Mbak atau Mas gitu. Nah, itu kalau backlinknya. Tapi jangan pikirkan backlink lagi. Pertama itu adalah konten. Konten adalah raja ya, konten is the king istilahnya kalau dalam dunia blog. Kalau kontennya sedikit, backlinknya banyak, jadi spam. Jadi dinilai spam sama Google ini pasti non natural, tidak natural. Akhirnya ditenggelamkan sama Google-nya. Nah, makanya lebih banyak ada rasionya juga. Kalau mau rumus-rumusan ada rasionya. Ada link masuk, link keluar, gitu, inbound link, outbound link, dan itu memang kalau dipikirkan bikin sakit kepala ya. Nah, mending ya udah nggak usah dipikirkan gitu. Kita nulis saja konten yang kita riset dari Google Trend atau bukan riset kata kunci. Habisnya setelah itu ya ditulis rapi, biarkan saja nanti kita tulis yang lain sampai nanti si Google itu akrab dengan itu. Jadi bahkan saya butuh 1 tahun sebenarnya agar tulisan saya itu bisa nampil di halaman pertama itu. Saya lupakan biar nanti ya udah saya kerjakan yang lain. Akhirnya sekarang walaupun nggak ditulis-tulis, blognya masih ada yang mengunjungi. Mengunjunginya ya lumayan lah, per bulannya ada 2.000-an orang gitu. Nggak lu 2.000-an, sedikit cuma. Tergantung blognya juga, ada yang cuma ratusan per bulannya. Tapi ya lebih baik sih kalau misalkan target kita itu memberikan bacaan yang bermanfaat bagi orang, puluhan itu juga sudah bagus, sudah banyak gitu, daripada tidak ada yang membaca sama sekali. Ada satu lagi ya Kak Dila ya, tapi saya boleh diingatkan kembali poin pertanyaannya tadi. Itu Bang, kan Dila kan guru juga, jadi kadang kan ngasih materi ya, betul kata Bang, mungkin ya karena memang nggak butuh interaksi makanya nggak ada yang tanya gitu ya Bang ya. Nah, terus kadang ada juga yang review, tapi itu bagus banget tadi, berarti kita bikin bisa orang bertanya gitu ya Bang ya. Nah, terus ada lagi misalnya event gitu kan memang ada bagian-bagiannya. Jadi bagusnya gimana tuh Bang? Apa nggak apa-apa blog seperti itu? Karena di komentar juga dilihat ada yang bertanya itu. Kan tadi katanya blog kalau dapat satu arah, misalnya pendidikan aja atau kesehatan gitu kan. Kalau dilihat kan memang ya karena memang punya satu blog aja, apakah nggak apa-apa gitu? Atau untuk ya. Ya, insya Allah udah lengkap ya. Saya jadi ingat kalau memang materi kuliah atau materi sekolah di kelas aja, di ruang kelas nggak ada juga yang mau tanya gitu ya. Apalagi kalau apalagi di blog ya. Apalagi di blog kan. Kalau itu nggak masalah, satu blog itu isinya semua itu tidak masalah. Pertama, minimal untuk brandingnya kita, personal branding. Jadi semakin banyak konten atas nama kita, maka Google itu akan semakin familiar dengan nama kita. Kalau misalkan diketikkan, kalau Bang
Muhammad Subhan ini insya Allah ada familiar gini Google nih, Muhammad spasi kita ketik S, mungkin nanti disarankan Google Muhammad Subhan nih gitu ya. Nanti itu udah, karena semakin sudah banyak kita di mention istilahnya, disebutkan di jagat internet itu, maka nama kita akan jadi rekomendasi gitu. Nah, biasanya dokter-dokter juga atau siapa gitu, kalau dosen-dosen untungnya ya karena dia dosen dicari gitu. Nah, Pak ini apa sih ini? Jadi kalau kita ketikkan Fakli, misalnya Fakli H, baru H-nya udah disarankan nanti Hafizul Haq, ya gitu. Nah, kalau public figure itu kan begitu, diketikkan aja namanya setelah itu Fakli gitu. Kalau kita ketik Fakli saja nanti akan muncul Faklizon gitu. Nah, kenapa Faklizon ya? Karena dia sering disebut di media gitu ya, media darling lah istilahnya. Kalau Fakli Hafizul Haq nggak media darling gitu. Dia bikin media sendiri, usaha sendiri biar namanya ada di internet gitu. Jadi mungkin kita bisa juga seperti itu. Kak Dila buat juga biar nanti orang nyari gitu. Nah, ada murid baru nih, baru kelas pertama, pertemuan pertama, siapa sih ibu ini? Kita cari di Google gitu. Oh, ternyata ada beberapa tulisannya Kak Dila di situ, dan mereka bisa baca, oh ternyata ibu ini punya potensi gitu. Dan orang biasanya sekarang menilainya begitu, gitu. Dia akan cari tahu Pak Li ini siapa sih gitu. Mungkin ada yang nyari ya. Mungkin kalaupun bukan di event ini, di event-event yang saya isi, mungkin hanya lihat itu siapa sih ini pemateri, coba cari dong di internet gitu. Ternyata ketemu, oh ternyata begitu. Bahkan teman-teman saya juga di kampus, saya nggak pernah bilang saya blogger gitu, saya punya prestasi begini dan begitu. Akhirnya dicarinya sendiri dan disampaikan ke kawan-kawan lain, oh Fakli ini ternyata begini, ternyata begitu gitu. Dan itu untungnya, walaupun kita buat blognya yang campur-campur, yang penting itu ada konten kita, dan autornya kalau bisa non-fiksi ini jangan pakai nama pena gitu. Kalau kita ingin personal branding sebagai ini seorang praktisi, akademisi gitu. Kalau misalkan ingin brandingnya sebagai penulis fiksi, mau pakai nama pena atau bahkan tulisan misteri, lebih aman pakai nama pena, ya silahkan. Tapi kalau kita bicara blog itu lebih banyak non-fiksi, maka pakai nama asli saja gitu ya. Ya Pak ya, ini disuruh di request ini biar tampil. Nah, kalau fiksi jangan di blog sih, di KBM gitu ya. Kiku novel gitu, novel me, di sana aja itu sudah ada ininya, pembacanya. Kalau buat fiksi di blog saya nggak tahu siapa punya. Oh, mungkin Agnes Danovar itu ya, Davonar itu yang nulis, tapi itu pun sudah lama, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sekarang siapa sih penulis fiksi yang nulis di blognya sendiri gitu? Jarang. Bahkan orang-orang kejar-kejar ini ya, bikin cerita-cerita yang mainstream, misalnya di KBM itu cerita tentang mohon maaf gitu ya, rumah tangga gitu, ada pelakor, itu aja teman-teman saya bikin gitu, teman-teman blogger itu. Tapi dia nggak tulis, padahal dia blognya bagus, nggak tulis di blognya, tapi tulis di apps gitu, karena pembacanya dari situ. Nah, kalau Kak Dila kan bukan nulis cerita, kalau nulis cerita dan mau di ini kan, ya cari lagi. Itu kalau penulisan online itu tergantung platformnya. Kalau kita bisa memilih platform, wadah yang tepat, maka kita bisa memperoleh sesuatu dari tulisan kita itu. Nah, jangan tersinggung ya kalau ternyata di sini ada Mas Mbak yang nulis di KBM, bukan maksud saya ini ataupun di ini dan semacamnya. Tapi itu memang trennya online seperti itu sekarang. Nah, gitu Kak, mungkin jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaannya itu. Kalau misalkan belum cukup menjawab, silakan nanti dikomentari. Kalau ternyata sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Dikembalikan. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Fadli dan Kak Dila ya. Mudah-mudahan cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Kak Dila. Baik, teman-teman lainnya silakan. Kita masih ada sedikit waktu yang ingin mengajukan pertanyaan. Lambaikan tangan atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Di kolom komentar pada tim kreatif ada dari Teknun ke Bukit Tinggi ya. Kalau buat blog apakah harus satu tema atau boleh campur? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Fadli. Misal kalau temanya pariwisata dari awal sampai selanjutnya harus dengan tema yang sama atau boleh campur dengan kuliner.
Barangkali Bang Fadli bisa menegaskan kembali. Silakan Bang. Iya, sebenarnya boleh campur, apalagi kalau misalkan campurannya itu memang cocok ya, misalnya kita kalau buatnya pariwisata, kuliner itu dekat gitu. Wisata kuliner gitu kan, ada juga wisata kuliner, bukan wisata jalan-jalan saja, ternyata ada wisata kuliner. Jadi ininya di atasnya tetap wisata, tapi wisatanya wisata apa gitu ya. Wisata perjalanan ke situs-situs tertentu, destinasi tambah kuliner. Tapi biasanya kawan-kawan yang menulis tentang wisata itu, dia juga akan singgung tentang kuliner dalam tulisannya. Misalnya dia berkunjung ke suatu tempat gitu ya. Ternyata di tempat itu ada berapa kuliner-kuliner khas gitu ya. Nah, dijelaskannya di sana. Tidak ada masalah sih. Saya kira itu masih cocok, dan orang yang akan buat itinerary istilahnya itu rencana perjalanan pasti juga akan mencari tahu di mana tempat makannya gitu. Tidak cuman ke sananya saja gitu. Nah, ke sana terus ngapain gitu. Nanti makannya di mana gitu. Kalau kita buat pakai komplit, maka teman-teman itu bisa memilih untuk membaca di satu tempat saja ketimbang dia cari lagi di tempat yang lain. Dan orang-orang yang buat blog kuliner itu ataupun blog perjalanan wisata itu biasanya dia bisa dapat tiket wisata gratis gitu ya. Kalau yang terkenal itu kan Trinity, yang bukunya The Naked Traveler gitu ya. Yang ada filmnya juga, yang filmnya tidak cocok dengan tulisannya bukunya itu gitu. Karena kalau udah masuk perfilman itu sudah mainnya yang good looking gitu. Sementara uniknya sebuah tulisan itu karena diri penulisnya yang diceritakan di film lain lagi gitu. Nah, jadi nggak ada masalah Teh Nun. Nah, jadi bisa buat seperti itu dan tulis saja, jangan khawatir dengan ini. Kan kebanyakan blogger tuh khawatir nanti tulisan saya begini ya, tidak sebagus orang yang menulis teks perjalanan gitu ya, mau nulis feature di ini di media-media mainstream ya. Ya tidak ada masalah gitu. Justru blogger itu kekuatannya di hal yang personal tadi, cara bercerita kita juga suatu yang unik untuk bisa dijual gitu. Jadi nggak mesti melulu ngikut dengan cara-cara orang-orang yang jurnalistik itu menulis feature ataupun siapapun gitu. Walaupun kita nggak nyasar itu strike lurus-lurus saja, silahkan, nggak ada masalah. Saya kira senyamannya kita saja lah, jangan sampai kegiatan blogging itu jadi beban gitu. Kalau jadi beban ya mending nggak usah ngeblog gitu. Kalau saran saya begitu, mulai dari sana. Kalau kedepannya mau diseriuskan, mau dibuat tim atau mau belajar tentang SEO, itu ketika teman-teman sudah siap saja, karena itu berat ininya. Jangan sampai di awal-awal sudah belajar itu akan mundur kita. Nggak jadi deh, nggak asik ternyata belajar blog ini, berat gitu ya. Banyak teorinya, banyak hal-hal teknis gitu. Ya, begitu untuk jawabannya dari Teh Nun. Mohon maaf kalau kurang jawaban saya. Baik, terima kasih Bang Fadli. Demikian ya Teh Nun di di Kota Bukit Tinggi. Baik. Kemudian di kolom komentar tadi ada Tiara, ada Kak Ara di Aceh terkait dengan keyword ya. Bagaimana tadi? Gimana? Nggak nampak, bisa disalin tolong? Tolong disalin pertanyaannya. Bang Fadli, lihat di kolom komentar ya. Ada. Mau bertanya tentang keyword ya, seberapa penting keyword menjadikan trending tulisan kita. Kalau tidak pakai, masih adakah potensi trending? Lalu apakah berapa keyword perlu diubah agar menjaga kestabilan trending gitu. Nah, kalau yang pakai keyword itu dengan SEO itu istilahnya bukan trending ya, tapi istilahnya itu evergreen gitu. Kalau bahasanya evergreen itu dia akan tetap terus hijau karena orang akan terus mencari itu. Jadi tidak ada trendingan yang nggak ada puncaknya. Kalau yang trending itu seperti tulisan yang ada dulu medianya Hipway namanya. Hipway, kemudian ada IDN Times, ada beberapa lagi. Nah, itu memang nyasarnya trending viral gitu. Nah,
tulisan viral ini ada elemen-elemennya juga. Ada lagi teorinya ternyata buat tulisan viral tuh ada elemen-elemennya. Identity salah satunya, misalnya dia buat cerita tentang Bonex gitu ya. Bonex ini pendukung supporter bola Persebaya kalau saya nggak salah. Nah, orang sebagian besar menilai Bonex itu ini ya jelek gitu, sentimennya negatif. Nah, oleh si penulisnya dibuat sentimennya positif, hal positif menjadi bonek atau apapun gitu. Akhirnya dengan serta-merta si bonek ini, teman-teman bonek ini terwakili dan dia merasa, oh ini harus saya bagikan karena ini akan memperbaiki citra saya. Akhirnya tulisan itu di-share sampai ribuan orang gitu, atau bahkan puluhan ribu orang. Nah, itu yang trending atau viral tadi. Kalau keyword bukan untuk trending, tapi untuk tulisan yang selalu hijau lah, kalau istilahnya evergreen. Misalnya manfaat apa gitu ya, manfaat buah pepaya gitu. Kan nggak pernah ada trendingnya itu. Bisa ada sepanjang hari, kecuali mungkin manfaat daun sungkai kemarin sempat trending ketika COVID gitu ya. Sekarang mungkin agak menurun, tapi secara umum yang keyword itu bukan untuk trending, tapi untuk tulisan yang everlasting gitu ya, berumur panjang dan evergreen gitu, selalu hijau gitu. Nah begitu Kak Tiara untuk keywordnya. Nah, nanti belajar keyword juga banyak lagi, cara cari keyword, cara riset keyword itu juga banyak, bisa dipelajari lagi ke depan. Baik, terima kasih Bang Fadli. Demikian Kak Tiara di Aceh ya. Kemudian dari Aceh kita ke Kota Bukit Tinggi, ada Kak Nora, Kak Yusnora. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Kak Dila tadi juga, apakah karya yang sudah terbit ya masa atau di buku bisa dikutip ulang untuk diterbitkan di blog, Bang Fadli? Silakan. Ya, ini yang saya lupa tadi ya poinnya. Kalau karyanya di media cetak dan tidak dilarang untuk mempublikasikan ulang di media blog, kita silakan publikasikan. Kalau ternyata karyanya di media online, baik dilarang atau tidak dilarang, saya tidak menyarankan untuk memposting ulang di blog kita. Kenapa? Karena ada istilah namanya duplicate content gitu, atau konten duplikat, yang konten itu tidak menjadi unik lagi kalau sudah pernah diposting sebelumnya. Jadi pernah diposting misalnya di Netizen Republika tadi, seperti Bang Heri bilang tadi, misalkan di Kompasiana kita posting lagi, itu sudah tidak unik lagi karena sudah ada di direktori internetnya. Nanti tulisan kita dinilai duplikat konten, itu malah memperburuk ini kita, blog kita. Namanya plagiasi juga istilahnya, karena sudah pernah terbit walaupun itu kita yang nulis sendiri. Jadi sebaiknya jangan diposting lagi, walaupun mungkin tidak ada larangan gitu. Tapi kalau mau posting silahkan, mungkin untuk clipping gitu ya, clipping di medianya, asalkan tidak dilarang sama media awalnya. Nah itu perlu kita baca ininya, syarat dan ketentuan media-media tempat kita posting itu, apakah bisa diposting lagi, ataukah ada embargonya, waktu embargonya, periode embargonya, misalkan setahun, setelah itu baru boleh ini. Nah, blogger juga harus paham dengan lisensi agar kita tidak salah menggunakan gambar gitu. Mencari gambar di Google itu ada lisensinya, tidak bisa di Google. Harus ada di tempat-tempat tertentu yang itu gratis. Misalnya Pixabay, Unsplash, ataupun Pexels, ada beberapa banyak lagi situs-situs yang menyediakan gambar gratis berlisensi terbuka. Nah, itu mungkin jawaban untuk Kak Yusnora. Silakan tanyakan lagi, kalau misalkan boleh silakan diposting, kalau tidak mending tidak usah. Baik. Terima kasih Bang Fadli. Begitu ya Kak Nora di Bukit Tinggi. Nah, pahami juga tentang lisensi tadi ketika pengutipan gambar ya, karena seringkali blog-blog tertentu yang kita lihat menemukan gambar-gambar yang sama dengan beberapa blog lain gitu. Itu berpengaruh kalau nanti diperiksa oleh tim Google-nya. Barangkali Bang Fadli kalau boleh bocoran, ya ini yang menarik saya kira tentang penghasilan seorang blogger ya. Nah ini tadi walaupun tadi sudah disebutkan beberapa poinnya, barangkali bisa ditegaskan lagi terkait dengan AdSense ya.
iklan. Itu gimana teknisnya sehingga teman-teman yang sudah punya blog bisa mendapatkan pendapatan penghasilan dari AdSense? Apakah cukup menjanjikan AdSense iklan Google itu di blog kita? Silakan Bang. Iya, terima kasih Bang Suman. Kalau AdSense itu tidak menjanjikan bagi pemula. Biasanya rasio kliknya itu 1-2%. Kalau misalkan kita dikunjungi 1000 tampilan halaman, 1-2%-nya kira-kira 10-20 gitu. Dan rata-rata biaya per klik itu yang kita dapat di Blogger itu kalau di Indonesia 200. Kalau 10 kali 200 dapatnya 2.000 sampai 4.000 sehari. Itu kalau pengunjung kita 1.000 sehari gitu. Nah, kira-kira kalau kita mau dapat banyak harus dikali-kalikan. 10.000 dapatnya 20.000 sehari. 20.000 kita nulisnya 1-2 jam belum nutup sebenarnya gitu. Belum nutup. Maka harus dikali-kalikan lagi. Kalau pengunjungnya per bulan itu ada sekitar 150.000 atau lebih, mungkin kita bisa dapat yang cukup sekali 2 bulan payout istilahnya. Payout ini dapat uangnya karena dia ada limit atau batasnya $100 untuk penarikan kalau nggak salah. Maka kalau misalkan teman-teman baru, saya kira tidak cocok untuk AdSense itu karena dia juga ada teorinya, penempatan, banyak lagi itu teori-teorinya. Nah, maka gunakan monetisasi yang mungkin lebih menarik gitu. Misalkan kalau blog kita personal, kita bisa cari sponsor untuk menulis misalnya produk itu, satu produk, ulasan produk bisa 100.000 sampai 300.000, itu lebih cepat dapat uangnya. Nah, 1-2 minggu setelah proyeknya selesai dibayar biasanya. Copywriting ya, Bang Madli? Kenapa Bang? Copywriting ya? Produk. Ya, sebenarnya ulasan saja Bang. Misalnya kita punya nih speaker Quran nih, speaker Quran. Nanti si penjual kirim barangnya ke kita. Coba diulas gitu. Nah, setelah diulas dia kasih kita komisi. Dan biasanya itu disertakan ditambah dengan backlink ke situsnya si penjual itu. Nah, itu rata-rata yang baru bikin blog 2 minggu, 3 minggu, atau 2 bulan blognya sudah bisa dapat project yang begitu, asalkan tahu di mana carinya. Nah, itu yang paling gampang. Kalau afiliasi itu bisa juga. Kalau misalkan kita punya nih, ternyata kita punya ini, gitu. Kita belinya di Shopee, kita ulas, setelah itu kita bagikan tulisan kita kasih link. Saya beli di sini, kalau mau beli juga silakan lihat. Tapi itu komisinya juga rendah. Kalau Shopee sekarang 1% dari harga penjualan. Itu pun tidak semua toko gitu ya. Yang Shopee Star Plus sampai Shopee Mall gitu. Nah, kalau belinya 100.000 dapatnya 1% 1.000 gitu. Nah, jadi kalau sedikit pengunjungnya sedikit, nanti disesuaikan saja mau penghasilannya dari mana. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kemampuan menulis yang cukup, mau ikut lomba atau kompetisi, itu bisa. Tapi memang harus bersaing. Tapi alhamdulillah, kalau saya pribadi 1 bulan itu pernah dapat sampai 10 juta dari kompetisi blog gitu. Pernah juga saya diundang ketemu Menteri Agama pada saat itu untuk menerima penghargaan. Ada juga lomba blog yang dia 8 juta. Yang paling besar saya dapat laptop gaming dari lomba blog. Itu juga. Tapi tantangannya ada lagi, kita memperbaiki kemampuan menulis kita. Nantinya nggak ada yang mudah ya. Kalau teman-teman berpikir mencari profit dari blog itu mudah, maka sebenarnya tidak mudah ya, tidak semudah itu. Tetap butuh usaha. Namanya kita ingin mencari sesuatu ya butuh usaha. Butuh ikhtiar lah istilahnya. Jadi kalau besok blognya sudah bagus, gimana caranya ini nanti Bang Fadli untuk profitnya bagaimana? Kemana kanalnya? Kanal apa yang saya bisa masuki? Nah, itu bisa kita diskusikan lagi. Saya insya Allah terbuka kalau teman-teman kontak via WA ataupun komen di blog saya di jobyaman.com itu, atau kontak di media sosial saya, insya Allah nanti kita bisa diskusikan lagi. Minimal saya berikan arahan walaupun tidak tutorial secara langsung gitu.
Nah, begitu Bang. Kalau AdSense tidak disarankan untuk pemula karena itu menguras tenaga dan membuat kita ini ya kecewa gitu. Teman-teman yang pemula itu gitu. Akhirnya dicabut saja AdSense-nya karena cuma dapat receh, itu pun nunggu 10 bulan biar bisa cair gitu. Dan tidak recommended lah untuk sekarang. Ya, baik. Terima kasih Bang Fadli. Jadi AdSense tidak direkomendasikan untuk pemula ya. Jadi kalau blog teman-teman pengunjungnya sudah sangat banyak, seperti situs-situs berita ya, Kompas, Republika, dan sebagainya yang dikunjungi oleh ribuan orang begitu ya. Tadi ada yang menarik saya kira, mereview produk atau mengikuti kompetisi-kompetisi kepenulisan ya, blog dan lain sebagainya. Dan itu hadiahnya memang luar biasa besar. Terima kasih Bang Fadli. Kemudian kita kembali ke kolom komentar, ada Kak Jeta dari Solo. Dari Solo Selatan. Bang Fadli, gimana pendapat Abang kalau seandainya blog yang kita punya, kita promosikan secara berbayar agar banyak pengunjungnya? Silakan Bang Fadli. Oh iya, saya pernah melakukan hal yang sama, tapi saya coba cek dulu di Facebook fanpage-nya. Sebentar ya. Coba login. Jadi kalau misalkan target kita ada, kalau sebatas untuk promosi kegiatan, maka boleh. Kalau misalkan untuk branding blognya, boleh. Tapi kalau untuk cari profit, tengok dulu. Kalau ternyata blognya adalah isinya konten untuk promosi produk afiliasi, dan komisinya itu udah rusak lagi video saya. Dan komisinya itu besar, misalnya harga dasarnya 300.000, komisinya bisa sampai 100.000. Dan teman-teman hitung-hitungannya, biaya iklan itu per kliknya bisa 1.000 sampai 2.000. Kalau ternyata diklik sama 100 orang habis 200.000, kita nggak ada penjualan, nggak ada closing, nggak ada konversi, nah itu rugi sendiri gitu. Besar pasak daripada tiang nanti gitu. Ini harus dipikirkan juga tentang itu. Atau kalau semacam promosi untuk mengenalkan blog, silahkan gitu, tidak ada masalah. Saya dulu pernah, saya coba sedang lagi buka ini, masih ada nggak sih di Facebook saya ininya rekamannya. Bentar. Dan kalau dulu itu murah, 10.000 bisa untuk promosi. Kalau sekarang itu mahal banget untuk promosi di website, di media sosial untuk diiklankan. Nah ini ya, saya share screen ya. Saya share screen lagi, bentar. Nah, sudah nampak ya? Sudah nampak kira-kira. Nah, ini dulu saya pernah mempromosikan tulisan bukti mahasiswa farmasi itu unik. Blog ini sudah nggak ada lagi, tapi ini bisa meraup sampai 1.400 like dan 48 share. Tapi yang klik pada saat itu, coba saya lihat insight-nya jangkauannya sampai 8.000-an orang, interaksinya sampai 1.700-an. Tapi sayangnya ini karena saya pakai anggarannya 10.000 pada saat itu. 2016, kalau sekarang sudah sangat mahal. Sayangnya di sini nggak kelihatan berapa orang yang klik gitu. Tapi yang klik itu cuma sedikit dari interaksi ini, kebanyakan ini. Kalau tadi 1.400, kita kurangi aja ya 1.400 like-nya, kemudian yang membagikan 48, berarti ada sekitar 300 atau 200-an yang klik tulisannya. Tapi belum berarti juga yang klik itu semuanya sampai dengan selamat di blognya. Dan yang sampai dengan selamat belum tentu juga nanti bisa baca dengan seksama gitu. Jadi perlu dipikirkan lagi apa tujuan kita untuk membayar iklan gitu. Ini malah sampai 2.900 like-nya. Kemudian 131 share-nya, ada yang komen. Ini kalau ini kemarin itu cuma untuk branding blog saya saja, pelajar.me ini.
Sekarang blognya sudah tidak ada karena tidak kuat membayar domain. .me ini mahal 400 ribuan setahun. Jadi saya lepas. Nah, silakan kalau misalkan Kak ini Kak Jetas mau mempromosikan, tanya lagi. Saya ingin promosi blog itu untuk apa sih? Untuk profit kah atau untuk biar orang apa jangkauannya gitu ya, jangkauannya lebih luas? Silakan, nggak ada masalah. Dengan biaya yang kita batasi. Kalau dulu sampai interaksinya sampai 2 ribuan, cuman modal 10.000, sekarang 10.000 itu cuman puluhan jangkauannya atau ratusan. Nah, kalau misalkan iya nyamannya mau ada dana ya silahkan, nggak ada masalah sih menurut saya. Iya Bang, mungkin cukup Bang. Baik, terima kasih Bang Fadli, ya Kak Jeta. Boleh ya, sah-sah saja mempromosikan blog kita di media sosial, terutama Fanspeak itu ada ruang untuk iklan namanya ya, iklan Fanspeak. Dan media-media sosial lain biasanya juga, termasuk Instagram, Twitter juga bisa mengiklankan konten-konten kita begitu. Jadi silakan dimanfaatkan saja, tapi tentu mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang. Di rumus orang tua dulu penting juga itu mendapatkan uang dengan uang ya. Oke, baik silakan teman-teman, kita sudah di penghujung kelas. Masih ada yang mau menanyakan? Satu orang terakhir, dipersilakan. Atau ada yang ingin menginfokan blognya untuk dilihat oleh Bang Fadli, misalnya, silakan. Masih ada teman-teman? Di kolom komentar masih ada Kak Tiara, tim? Ada Bang dari Dila Bang. Oke, silakan Kak Dila. Udah di ini sih di komentar, tapi langsung aja ya Bang ya. Ya. Tentang lomba blog nih, Bang Fadli. Apa? Di situ kan, ya tentang lomba blog. Dila belum pernah ngikut lomba blog, pernah sekali. Itu pun nggak ibaratnya nggak masuk pasti lah. Yang pas baca syarat ada dibikin harus backlink atau link ke yang penyelenggara ya Bang. Itu gimana tuh cara tips dan trik agar menang blog itu Bang? Link ke penyelenggara memang. Ya, baik, silakan Bang Fadli. Iya. Jadi apa? Untuk websitenya karena dia sedang melakukan project SEO. Kalau yang daftar banyak dia dapat banyak ketimbang dia. Maaf Bang Fadli. Halo Bang Fadli, terpotong. Suaranya terputus-putus, sinyal barangkali bisa diulang Bang Fadli. Iya, sebentar Bang. Penyelenggara lomba itu umumnya melakukan lomba blog itu pilihan murah sebenarnya. Murah untuk mendapatkan banyak backlink. Pilihan mahalnya adalah membayar orang untuk content placement ataupun membayar orang untuk mereview websitenya. Kalau misalkan di lomba itu yang daftar banyak gitu, yang pemenangnya cuma dikasih 3, yang lainnya bisa ngasih link secara gratis ya dengan keikutsertaannya. Nah, jadi maka itu jadi syarat. Rata-rata sebagian besar itu jadi syarat untuk lomba blognya. Kalau kita diskualifikasi untuk proses penilaian. Jadi kalau misalkan mau ikuti semua syaratnya, itu yang paling bagus, tapi ini tidak akan walaupun nanti kan hanya saja
Halo, sepertinya Bang Fadli terganggu sinyalnya, teman-teman. Terlempar ya, terlempar. Kita tunggu sejenak untuk closing. Mudah-mudahan bisa. Iya, nih. Oh, Bang Fadli. Ya, Bang Fadli. terlempar karena baterai HP baterainya udah merah ya. Iya, Tapi kapan sudah masuk tadi ya, Kak Dila ya. iya, iya. Silakan, Bang Fadli. Apanya Bang? Bentar, Bang. Iya. Suaranya masih putus-putus, Bang Fadli. Iya, ini sesi Iya, penutup lagi nih. sesi terakhir sekaligus closing statement-nya, Bang Fadli. Oh ya, closing statement gitu. Nah, jadi mana sudah saya sampaikan semua ya. Ini kayaknya masih terputus ini. Cek Iya, suara. tadi terputus pada pertanyaan Kak Dila, masih terputus. Iya, silakan diikuti Kak Dila, buat saja linknya itu, ikuti saja. Karena kalau misalkan kita tidak buat, kita tidak bisa lanjut ke proses penilaian. Itu semua yang disyaratkan oleh penyelenggara itu dibuat, karena mau nggak mau, karena kita mau ikut kompetisinya ya syaratnya dipenuhi. Gitu. Dimanapun kompetisi, kalau mau kita ikut, berarti syaratnya kita penuhi. Gitu. Uh, saya kira itu sih ya, nggak perlu ditambah-tambah. Itu udah Baik, terima kasih, Iya Bang, Pak makasih Bang. Kak Tunggu Dila. Bang Supan sedikit lagi. Ya, silakan. Sedikit lagi Bang. Ya. Bang Fadli, berarti kalau kita masang blacklink itu memang kita tempel link blognya, atau kan pernah juga kalau kita baca blog ada yang tulisnya ditebalkan atau dia hijau, nanti diklik kita ke layar orang itu, apakah itu yang blacklink itu gitu? Backlink itu link Makasih, itu Bang. sebenarnya link do follow, hyperlink atau penyematkan link. Oh, itu hyperlink gitu ya? Iya, Hyperlink ya. Backlink itu sebenarnya hyperlink yang tulisan kalau diklik nanti dia mengarah ke. Iya, iya. Nah, itu Oh, itu hyperlink. Kalau kita masang link di, misalnya syaratnya kan harus di blacklink, berarti itu kita tempel link penyelenggara gitu, Bang? Iya, yang mereka syaratkan itu ada nanti anchor teksnya itu harus Iya, ini, iya. gitu ya. Nanti linknya ke sini. Nah, itu dibuat sesuai itu. Oh, iya, oke, siap. Iya. Siap. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Ya, makasih Bang Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dila dan Bang Fadli. Ya, untuk lomba-lomba ya tentu sedetail mungkin persyaratan yang diajukan oleh panitia itu diikuti oleh peserta ya. Tidak boleh tidak, karena itu akan menjadi catatan bagi panitia dan dewan juri. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung teman-teman. Ini topik yang luar biasa hari ini, kiat menjadi blogger ya. Kita tidak membicarakan bagaimana membuat blognya secara teknis karena itu banyak sekali panduannya, tapi tadi kiat-kiat yang sudah dibagikan oleh Bang Fadli terkait tentang upaya pengembangan blog ya, blog kita, kemudian bagaimana membangun branding, tulisan-tulisan yang bisa difokuskan menjadi satu tema itu juga penting untuk kemajuan blog kita ya. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Fadli yang sudah membagikan waktunya. Barangkali ada 1 menit untuk closingnya terakhir Bang Fadli. Tadi belum ya? Iya, belum. Intinya menulis itu apa ya? Ada banyak wadah bagi kita untuk menulis. Gitu. Kalau misalkan kita ingin menulis untuk aktualisasi diri, mungkin kita tidak perlu memikirkan banyak ini ya, banyak teori-teori lah ataupun teknik-teknik. Tapi kalau sebatas itu, mungkin kita belum bisa memberikan banyak dampak. Kecuali kalau kita ingin lebih berusaha untuk memarketing gitu, memasarkan tulisan kita agar bisa lebih sampai kepada banyak membaca. Nah, blog itu adalah sarana pemasaran sebenarnya. Sarana pemasaran dari tulisan-tulisan kita yang sudah ada itu agar bisa dibaca oleh lebih banyak membaca tanpa ada sekat ataupun tabir gitu. Jadi semuanya bisa masuk ke blog itu ketika blog itu dibuat publik. Jadi beda dengan koran yang harus dibeli dulu. Ini orang bisa masuk ke selama dia punya koneksi internet. Yang bahkan koneksi internet itu bisa nebeng sama teman itu ikut wifi di mana gitu. Jadi kalaupun mungkin teman-teman lebih fokus ke penulisan buku,
penulisan di aplikasi, penulisan di mana, di koran. Saya kira punya blog pribadi itu tidak akan membuat kita rugi, gitu. Minimal kita punya halaman pribadi kita di internet selain halaman jejaring sosial kita. Kalau situs jejaring sosial itu bukan milik kita sebenarnya. Tapi blog itu walaupun mungkin secara platformnya bukan punya kita, tapi lebih bisa kita kontrol ketimbang akun media sosial kita gitu. Akun media sosial itu rentan kena hack dan banyak lagi alasan-alasan lainnya gitu. Dan itu kalau blog kita sudah bagus, kita juga akan bisa dengan percaya diri menampilkan di bio kita, bio Instagram atau bio apapun gitu. Nah, ini adalah pilihan sebenarnya kepada teman-teman yang punya keinginan menulis dan pengen tulisan itu dibaca oleh banyak orang gitu. Dan apa yang saya sampaikan hari ini barangkali hanya sedikit dari semua hal yang mungkin berhak untuk teman-teman ketahui. Tapi karena kebatasan waktu kita, saya izin untuk mencukupkan sampai saat ini aja. Nanti kalau mau ada diskusi ke belakang, silakan kontak saja, tidak ada masalah. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bang Subhan di kelas menulis daring Elipsis dan tim gitu ya, sudah mengundang, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang salah dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dr. Fadli Hafizul Haq ST ya, narasumber kita pada malam hari ini. Luar biasa materi disampaikan terkait dengan kiat menjadi blogger. Mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman yang ingin memulai menjadi blogger ya. Tadi menarik bahwa media atau alternatif untuk penyampaian informasi tulisan karya kita itu banyak sekali dan salah satunya adalah blog. Silakan teman-teman untuk memulainya. Mudah-mudahan sukses menjadi blogger ya. Terima kasih Bang Fadli dan teman-teman. Kelas malam hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Terima kasih. Fadli, teman-teman. Terima kasih, Bang. Selamat istirahat. Silakan tim kreatif menutup pintu kelas.